Halo Agri. Selamat datang di Ngota ya. Ngota ya, ini perdana nih saya di sini ya nanti. Perdana ya. Iya, iya. Oke. Mungkin Pak Jogi pernah dengar dulu ya Ngota Arengka gitu ya. Pernah sih saya pernah dengar Ngota, karena kan Arengka ini basisnya digital marketing kalau di Agung Toyota bagi saya. Justru banyak di cabang saya yang sebelumnya itu banyak ngadop dari gaya digitalnya Arengka. Sekarang syukurnya saya ada di sini yang bisa perdana nih join di Ngota, ngobrol di Agung Toyota Arengka. Oke. Sekali lagi selamat datang Pak Jogi. Pak Jogi ini bergabung di Toyota ini tahun berapa? Saya bergabung di Agung Toyota itu dari tahun 2011. 2011. Ya, penempatan awalnya itu saya kebetulan ditaruh di SSP, Sales Service Point, di mana waktu itu saya diterima langsung oleh Bu Nelita, yang waktu itu masih supervisor di Agung Toyota Stomo. Saya ditaruh di SSP selama 1 tahun, habis itu dipindahkan lagi ke Pekanbaru. Oh, oke. Berarti abang dulu Pak Jogi itu di Stomo ya? Stomo dulu saya. Stomo. Nah, naik ke supervisor nih tahun berapa nih Pak Jogi? naik ke supervisor itu di 2017 ke 2018. Akhir berarti? 2018, ya 2018 akhir lah. Naik supervisor dan dipercaya juga menghandle SSP juga awalnya. SSP juga? Iya. Kayaknya saya ini spesial SSP kayaknya nih. Masih di Sutomo? Masih di Sutomo. Oke, berarti pindah ke Arengka ini perdana lah meninggalkan Sutomo ya? Yes, dari 2011 2023 Desember lah terakhir saya di Agung Toyota Sutomo. 2024 awal saya udah di Agung Toyota Arengka. Oh, berarti udah berapa kepala cabang nih Pak Jogi rasain di Sutomo? Di Sutomo itu pertamanya itu saya udah coba Pak Himawan, sekarang jadi CEO kita ya. CEO. Terus saya Pak Mahmud Fauzi. Ya. Terus habis Pak Mahmud itu Bu Nelita. Setelah Bu Nelita itu Bapak Aulia Muhammad, dan terakhir Bapak Nilkson. Udah banyak sekali ternyata branch manager yang Pak Jogi rasain ya. Benar sekali. Nah, Pak Jogi kan mungkin belum setahun ya di sini kan. Apa sih kesan-kesan ketika Pak Jogi gabung ke sini tuh? Wah, ternyata Arengka begini, wah. Apa gitu? Ya, jujur saya pertama gabung di sini yang saya rasakan itu vibes-nya itu memang milenial ya. Milenial. Vibes-nya milenial, semua serba digital. Wiraniaga atau Toyota konsultannya pun rata-rata milenial. Jadi saya menilai di sini ini semuanya itu sudah terstruktur dengan rapi. Oke. Mereka udah punya job desk-nya masing-masing, mereka sudah tahu apa job desk-nya dan apa yang akan mereka lakukan, semuanya mereka udah tahu gitu. Itu yang buat saya takjub di sini. Walaupun cabangnya kecil dibandingkan cabang 4 cabang, 3 cabang lagi di Kodia, tapi di sini jualannya itu melebihi cabang-cabang yang besar loh. Amin. Saya sangat merasa bangga berada di sini. Oke. Terus apa lagi nih yang Pak Jogi surprise ketika masuk Arengka nih? Yang saya surprise pertama masuk Arengka ini, kalau saya lihat walk-in-nya di Arengka, itu boleh dikatakan dalam 1 hari itu tidak ada. Sebulan pertama saya perhatikan, 1 minggu pertama itu saya cek ke counter bawah, saya tanya walk-in ada berapa hari ini? Ternyata belum ada. Tapi yang herannya SPK-nya ada gitu. Orang datang nggak ada, SPK ada. Betul ya. Itu salah satu hebatnya Arengka di mata saya seperti itu. Orangnya nggak ada, mobil displaynya cuma ada 3, tapi SPK-nya dalam 1 hari itu bisa 10, bisa 11 gitu. Itu yang saya herankan. Oke. Seperti itu kalau di mata saya ya. Waktu pertama saya di Arengka. Dan terjawab kenapa bisa seperti itu Pak Jogi? Kalau sekarang terjawab. Terjawab Karena saya ada 1 bulan juga ya di sini ya. Saya sudah bisa membaca bagaimana sih proses dari prospectingnya anak-anak,
sampai dia bisa menghasilkan SPK bahkan tanpa bertemu langsung dengan customer. Oke. Via phone pun mereka bisa SPK gitu. Nah, tadi Pak Jogi sempat singgung tahun 2017 akhir naik ke supervisor. Apa 2018. sih? 2018 ya. Oke. 2018 Pertengahan 2018. Apa yang Pak Jogi strategi Pak Jogi ketika baru naik gitu? Oke. Waktu pertama saya naik itu kebetulan saya diberi tim rekrutan itu memang rekrutan baru semua. Jadi saat awalnya saya membangun tim itu memang rata-rata fresh graduate. Fresh graduate saya baru naik supervisor, mereka juga baru naik jadi salesman. Jadi untuk menyatukan visi itu dari mereka yang fresh graduate itu rasanya sih tidak terlalu sulit karena tujuan mereka itu kan masih belum kelihatan nih mereka itu maunya seperti apa, pola kerjanya seperti apa ya. Itulah kita mengarahkan dengan strategi-strategi yang kita berikan. Kita maunya tim ini maunya seperti apa gitu. Kalau kita di tim itu sudah ada pernah pengalaman di dunia otomotif sebelumnya, mungkin polanya lagi, strateginya beda lagi gitu. Jadi saya menganggap saya itu bukan atasannya, tapi saya leadernya dia yang siap terjun ke lapangan bersama dia. Jadi sama-sama cari customer, sama-sama prospek customer, sama-sama deal dan sama-sama menikmati hasilnya. Lebih ke arah situ sih, karena masih baru tadi kan semuanya. Itu SSP di mana tuh Pak? SSP di Kabupaten Siak. Berarti menetap di sana atau bolak-balik? Saya menetap di sana, paling balik 1 kali seminggu. Memang butuh effort juga ya dengan keluarga, jadi kerja itu emang harus fokus. Cuma dong kita udah ninggalin keluarga 1 minggu, kalau kerja yang nggak fokus, nggak menghasilkan, sayang kan. Berarti 1 minggu balik, terus selama di sana Pak Jogi ikut turun langsung mendampingi ya? Yes, karena memang saya sebelumnya belum pernah tahu daerah itu, belum pernah tahu Kabupaten Siak. Memang diangkat langsung incas di sana dan sama-sama mempelajari karakter yang Kabupaten Siaknya seperti apa gitu. Makanya saya harus turun langsung. Nah itu sebenarnya orang tempatan semua tuh Pak Jogi? Orang tempatan semua. Berarti mereka lah yang bawa Pak Jogi, ini loh daerah ini daerah ini gitu ya? Iya benar, mereka lah yang memberitahu prospeknya itu daerah ini, customernya cenderung ke sini, cenderung ke usaha bisnisnya itu ke sini. Jadi kita sesuaikanlah apa sih yang mau kita promosikan dengan kondisi daerah masing-masing gitu. Oke. Nah, apa tantangan Pak Jogi waktu itu yang dirasa-rasa cukup berat pada waktu baru naik itu? Ya, kalau tantangan yang pertama yang saya rasakan, saya tidak mengenal daerah itu. Daerahnya, Saya tidak mengenal daerah. Kemudian saya sebelumnya itu cukup menghandle diri saya sendiri, jadi salesman. Sekarang waktu itu saya dan disuruh menghandle 10 salesman. Ya, awalnya 10 salesman dengan tipikal dan karakternya berbeda-beda. Tantangan saya ya bagaimana saya menyatukan visi dan misi di 10 orang kepala tadi, dijadikan satu tujuan yang sama-sama bisa bergerak maju gitu. Karena kan semua isi kepala kita ini kan beda-beda nih, karakternya ini seperti ini, karakter ini seperti ini. Jadi saya belajar lagi, terus belajar bagaimana cara saya untuk manage lah dengan karakter ini. Kita harus lakukan strateginya ini gitu, sesuai dengan karakternya masing-masing lah gitu. Ada nggak yang Pak Jogi coba maintenance atau manage tadi ya karakter orangnya? Ada nggak yang tidak berhasil? Kalau sejauh waktu itu sih yang tidak berhasil sih belum ada. Cuman telat membuahkan hasil ada. Yang tidak menghasilkan sih belum ada. Semuanya kan pasti menghasilkan, tapi waktunya aja yang beda. Karena kita kan ngelihat daya tangkap, daya pemikiran orang itu masing-masingnya beda. Ada yang bisa langsung langsung go, ada yang masih jalan di tempat, masih ada juga.
Oke. Sampai 2023 kemarin Pak Jogi masih memegang SSP? 2023 itu saya tidak pegang SSP lagi, saya udah pegang Kodia. Udah pegang Kodia. Nah, apa challenging-nya nih dari Kabupaten Siak tiba-tiba ke Kota Pekanbaru? Pasti ada vibes yang berbeda kan? Benar. Nah, gimana cara Pak Jogi untuk menyesuaikannya nih? Ya, kebetulan sebelumnya itu di SSP, saya udah cukup lama juga di SSP, kurang lebih 3 tahunan lah di SSP gitu kan. Baru tahun berikutnya itu ke Kodia. Hal yang berbeda itu yang pertama, karakteristik dari wiraniaganya. Kalau di Kodia, karakteristik wiraniaganya rata-rata kan sudah senior, apalagi di Sutomo ya. Wiraniaganya senior. Bahkan tantangan saya itu saya masih ada anggota tim itu yang lebih senior daripada saya. Senior ini umur kah atau masa jabatan? Umur, masa jabatan juga. Double ya? Double. Ibaratnya itu ada beberapa 3 salesman senior yang di bawah saya, yang handal di bawah saya, dan itulah tantangan yang sedikit challenging sih kalau menurut saya. Oh, di situ ya? Iya, di situ challengingnya, karena kalau dibandingkan dengan yang SSP itu pure wiraniaga baru semua. Jadi apapun yang kita kasih arahan, mereka pasti langsung menerima dengan, karena mereka masih kosong, masih belum berisi. Ini senior yang udah lama kerja dibandingkan kita, dan jabatannya umurnya pun di atas kita jauh. Itu sih tantangannya cukup itu sih menantang gitu. Nah, gimana seorang Pak Jogi untuk menghandle problem tadi itu? Kalau sebenarnya kan kalau karakteristik dari senior ini yang di atas kita umurnya, kalau kita direct langsung, mereka menurut saya kalau kita direct dia langsung, dia pasti akan ada penolakan. Pertama dari segi egonya mereka. Umur dia lebih tua, masa kerja dia lebih lama. Kalau saya perintahkan langsung, "Oi bro, kerjain itu bro, langsung gini bro," pasti mereka akan ada penolakan atau gondokan di hati kan. Tapi saya lakukan treatmentnya itu, saya merangkul, bahkan saya menanyakan ke senior-senior itu, nih tim ini kita nih mau kita bawa kemana nih. Saya libatkan mereka untuk kemajuan tim. Secara nggak langsung mereka itu saya jadikan penasihat-penasihat tim saya ke wiranaga yang bawah lagi. Khusus yang seniornya tadi. Jadi saya berikan mereka panggung, bagaimana mereka bisa memunculkan leadershipnya mereka gitu. Saya berikan dia kompetisi di antara mereka senior ini, saya berikan 2 tim. Senior ini pegang tim ini dan senior ini juga pegang tim ini, dan mereka saya buatkan kompetisi di dalam tim. Jadi secara nggak langsung ada tim di dalam tim, tapi tujuannya tetap sama gitu. Berapa orang Pak Jogi waktu di Kodia? Waktu di Kodia itu ada 12 orang. 12 orang. Saya bagi 2 tim. Berarti 66 ya? 66. Dengan sub leader lah masing-masingnya. Benar. Oke. Nah, tadi kita udah bicara di masalah di Kabupaten Siak, Sutomo. Sekarang Pak Jogi udah ada di Arengka. Menurut Pak Jogi yang baru sebulanan inilah mungkin ya, apa sih challenging-nya untuk tim baru Pak Jogi di sini? Kalau tim baru saya sekarang, jujur tim baru saya ini termasuk orang-orang yang milenial semua ya, milenial semua, bahkan Gen Z pun juga ada di tim. Kalau saya lihat dari karakteristik tim saya, mereka semuanya fighting untuk demi kemajuan mereka gitu. Namun ada beberapa strategi yang memang harus kita refreshment lagi ke mereka terkait dengan pola prospecting, karena selama ini mereka sudah expert lah di digital marketing ya. Sementara dengan kondisi sekarang itu mengharuskan kita harus prospecting itu offline. Pada saat ini. Yang
dimana offline dan online itu harus balance ya sekarang. Kalau dulu zaman pandemi kan memang pure online ya. Nah, sekarang itu gimana saya mau merubah pola prospecting mereka biar berimbang nih offline dan online-nya itu aja sih. Kalau secara skill atau product knowledge-nya sudah dibekali Om Agri lah, udah expert semua. Berarti sekarang ini masih mencoba untuk transisi ya, nggak usah full online. Benar. Karena memang ya seperti Pak Jogi bilang tadi, Arenka ini digital marketingnya ya. Benar. Jadi mencoba merubah mindset dari online ke offline walaupun 50-50 lah ya. Yes, benar. Oke. Nah, sebagai seorang leader, supervisor nih Pak Jogi, kira-kira Pak Jogi yang Pak Jogi utamakan dalam prinsip seorang leader itu apa? Kalau secara prinsip leader itu ya, kalau leader itu kan bukan sebenarnya dia bukan bos, tapi dia itu adalah orang yang dituakan atau misalnya orang yang diberikan satu posisi yang di atasnya mereka, namun dia juga harus terlibat dalam prosesnya mereka gitu. Oke. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Apapun proses mereka, saya harus terlibat, dan kalaupun misalnya dia berhasil juga saya akan berhasil gitu. Berarti Pak Jogi ini lebih ke mengayomi ya? Yes. Enggak, Boleh dikatakan seperti itu ya. enggak sekedar udah kerjaan ini udah dilepas. Ya, Enggak. bukan. Karena milenial kalau menurut saya paling anti yang seperti itu. Oh iya. Kalau menurut saya ya, karena ini persepsinya saya. Milenial, bro, kerjain itu, dan mereka pasti akan bisa muncul penolakan. Kan bisa Bapak ngerjain. Iya, ya, benar. milenial kan spontan kan. Iya. Tapi kalau kita sudah ngelakuin sama-sama dan mereka pasti akan ngelakuin. Yuk bro, kita jalan. Atau kemana kayak gitu. Ya bro, kita ke Tapung gitu kan. Sama-sama kita ke Tapung. Yuk, mereka pasti akan mau. Dan mereka paling gengsi kalau mereka itu kalah fight day. Kita udah ikut, mereka nggak ikut, dan mereka nggak akan gengsi. Kalau menurut saya sih itu sih. Imbang aja nggak mau Pak. Itu dia. Paling kalah ya. Itu dia. Oke, terakhir nih Pak Jogi. Siap. Harapannya di Arenka ini khususnya untuk tim Pak Jogi seperti apa? Harapan saya pertama saya pribadi, harapan saya di Arenka ini saya bisa mendapatkan ilmu lagi, dimana kan sekarang ini saya dibawa oleh BM baru lagi kan. Iya. Nanti saya harus menyerap ilmu dari BM ini, belajar lagi, kosongkan gelas lagi. Iya. Dan semoga saya mendapatkan tambahan ilmu, dan harapan saya untuk tim saya itu, semoga tim saya itu mereka bisa achieve-nya itu di 2 kali lipat di atas targetnya mereka, dan mereka bisa lebih solid dengan mengkombinasi pola prospectingnya online dan offline-nya tadi itu harus berimbang. Kalau online-nya memang mereka saya akui jago, keren lah, Kencang ya? kencang benar. Makanya itu tadi kita berbicara customer-nya nggak ada aja bisa SPK. Ya. Apalagi kalau kita combine-kan dengan offline, otomatis lebih besar nambah kan, ya? dinambah. Itu sih harapan saya, dan semoga saya dengan adanya saya di Agung Toyota Arenka ini bisa menambah warna baru lah di Agung Toyota Arenka, dan bisa berkontribusi positif terhadap Agung Toyota Arenka lebih maju ke depan. Oke. Dan saat ini tim solid sekali ya Pak Jogi? Alhamdulillahnya solid, dan ya sudah mulai memperlihatkan gimana karakternya. Mereka kuat di sini, udah mulai nampak. Oke, sip. Terima kasih Pak Jogi sudah menyempatkan waktu di Ngota. Thank you. Semoga setelah sesi ini Pak Jogi bisa lebih gaspol lagi untuk timnya. Siap. Ya. Mungkin ini bukan terakhir, mungkin nanti kita akan undang Pak Jogi Siap. lagi kalau ada sesi-sesi lainnya. Cerita selanjutnya ya. Iya. Ditunggu nextnya. Kita kan bahas-bahas sejarah dulu nih, nanti Siap. baru yang agak santai ringan. Siap. Oke, terima kasih Pak Jogi. Terima Sampai kasih, jumpa di Om Agri. sesi selanjutnya. Siap. Terima kasih. Mari.